Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Syifa Septiani dengan NIM 221598, Prodi RC1 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi. Saya di sini ingin membahas 8 poin, yaitu poin pertama adalah 1. Manajemen pemasaran, kedua konsep inti pemasaran, ketiga orientasi perusahaan terhadap pasar, keempat tugas dan peran manajer pemasaran, kelima proses perencanaan dan perencanaan strategi, keenam sistem informasi dan riset pemasaran, ketujuh lingkungan pemasaran, dan kedelapan pasar konsumen dan perilaku pembeli. Yang pertama adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk atau jasa yang bernilai. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah mencapai keuntungan jangka panjang perusahaan dengan cara memuaskan pelanggan. Konsep inti pemasaran orientasi pemasaran berfokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan yang menganut konsep ini akan memprioritaskan pelanggan. Semua keputusan bisnis didasarkan pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Kedua, menciptakan nilai. Perusahaan berupaya menciptakan produk atau jasa yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang. Perusahaan berusaha membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan. Yang kedua, ada tugas dan peran manajer pemasaran. Manajer pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Tugas utama mereka antara lain adalah analisis pasar, yaitu melakukan riset pasar untuk memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan persaingan. Kedua, perencanaan strategi pemasaran, membangun strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan produk, yaitu mengidentifikasi peluang produk baru dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, evaluasi, menganalisis pemasaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga adalah perencanaan dan perencanaan strategi. Perencanaan dan perencanaan strategi adalah dua konsep yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan manajemen. Meskipun terdengar serupa, keduanya memiliki nuansa yang berbeda. Perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai proses menetapkan tujuan, merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Perencanaan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuannya menentukan apa yang ingin dicapai. Langkah-langkahnya menentukan tindakan-tindakan spesifik yang akan dilakukan. Yang ketiga, sumber daya, menentukan sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, uang, tenaga kerja, dan teknologi. Selanjutnya ada perencanaan dan perencanaan strategi. Perencanaan dan perencanaan strategi adalah dua konsep yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan manajemen. Meskipun terdengar serupa, keduanya memiliki nuansa yang berbeda, yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses yang lebih komprehensif dibandingkan perencanaan biasa. Perencanaan strategi melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, penentuan visi dan misi perusahaan, serta mengembangkan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya, analisis lingkungan, memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT perusahaan serta tren pasar. Visi dan misi, menentukan tindakan-tindakan spesifik yang akan dilakukan, dan strategi, mengembangkan strategi yang akan membawa perusahaan ke tujuannya. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang relevan dengan kegiatan pemasaran.
Informasi ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti data internal perusahaan, data eksternal misalnya data pasar, data konsumen, dan hasil riset pemasaran. Tujuan utama sistem informasi pemasaran adalah mendukung pengamanan keputusan, menyediakan data yang surat dan terkini untuk membantu dalam membuat strategi praktis. Kedua, meningkatkan efisiensi, yaitu mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas, membantu perusahaan memahami pasar dan konsumen dengan lebih baik. Seterusnya ada riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data relevan dengan suatu proses atau peluang pasar. Tujuan utama riset pemasaran adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Tahapan riset pemasaran yaitu mendefinisikan masalah atau peluang yang akan diteliti. 2. Mengumpulkan data primer, data yang dikumpulkan secara langsung, dan data sekunder, yaitu data yang sudah ada. 3. Merancang penelitian, menentukan metode penelitian yang akan digunakan seperti survei, eksperimen, atau observasi. 4. Menganalisis data, mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola dan tren. Selanjutnya ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sukses dengan pelanggan. Sederhananya, lingkungan pemasaran adalah semua hal yang di sekitar perusahaan yang dapat mempengaruhi kegiatan pemasarannya. Selanjutnya, mengapa lingkungan pemasaran penting? Karena pengambilan keputusan, yaitu lingkungan pemasaran membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait produk, harga, dan distribusi. Yang kedua, antisipasi perubahan, yaitu dengan memahami lingkungan, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi dan menyesuaikan strategi pemasarannya. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi, yaitu memahami lingkungan dapat membantu perusahaan mengolahkan sumber daya secara efisien. Selanjutnya adalah pasar konsumen dan perilaku pembelian, yaitu pasar konsumen adalah kumpulan individu dan rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Sederhananya, ini adalah semua orang yang membeli produk untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka sendiri, bukan untuk dijual kembali. Dan perilaku pembelian, yaitu perilaku pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen sebelum, selama, dan setelah membeli suatu produk. Ini mencakup proses pengambilan keputusan, pencarian informasi, evaluasi pilihan, hingga keputusan pembelian dan penggunaan produk. Selanjutnya adalah mengapa memahami pasar konsumen dan perilaku pembelian penting. Karena perusahaan dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran dan menarik minat konsumen. Yang ketiga, dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat meningkatkan peluang untuk menjual produknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh analisis minuman teh herbal alami dengan manfaat kesehatan. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi teh herbal ini diminum dari usia 25-45 tahun hanya untuk orang dewasa yang sangat peduli dengan kesehatan. Diperbolehkan untuk gender wanita saja karena wanita lebih banyak mengonsumsi produk kesehatan. 2. Targeting. Setelah melakukan segmentasi, kita akan memilih salah satu segmentasi yang paling potensial untuk menjadi target pasar. Misalnya, kita memiliki segmen wanita berusia 25-45 tahun di perkotaan besar dengan gaya hidup sehat dan peduli lingkungan. Yang ketiga ada positioning. Positioning adalah bagaimana kita ingin produk kita dilihat di benak konsumen. Untuk teh herbal di alam ini, kita bisa melakukan positioning sebagai
teh herbal alami yang menyegarkan dan memberikan manfaat kesehatan untuk gaya hidup modern. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.